Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita sedang khusyuk dalam sholat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri, memohon ampun, dan berharap ridhonya. Tapi tanpa kita sadari, ada satu hal yang kita lakukan, dan itu membatalkan seluruh sholat kita. Bukan cuma mengurangi pahala, tapi membatalkan. Sholat kita tidak sah, dan itu berarti kita harus mengulang dari awal. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka dari itu, dalam video kali ini, penting bagi kita untuk memahami apa saja yang bisa membatalkan sholat. Bukan hanya agar kita tahu, tapi agar kita bisa lebih hati-hati dalam menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Sahabat muslim, sholat adalah komunikasi khusus antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu, segala jenis pembicaraan duniawi yang sengaja di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu kami bercakap-cakap pada saat sholat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam sholat, yang lain berbicara dengan yang di sampingnya, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diterangkan juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, dan Abu Dawud. Artinya, jika kita berbicara secara sadar dan disengaja tentang hal di luar bacaan sholat, seperti menjawab telepon, berbincang, atau bahkan hanya sekedar berkata iya atau tidak tanpa kebutuhan darurat, maka sholat kita batal. Adapun tersenyum tidak membatalkan sholat, tetapi jika keterusan sampai tertawa banyak atau terbahak-bahak dan tidak bisa menahannya, maka batal sholatnya. Begitu juga saat mengerjakan sholat, setiap muslim tidak diperkenankan menelan sesuatu apapun melalui kerongkongan. Jika ada yang masuk, apalagi jika disengaja, maka sholatnya batal. Yang kedua yaitu bergerak berlebihan yang tidak termasuk gerakan sholat. Gerakan dalam sholat telah diatur sedemikian rupa, tidak boleh ditambah-tambah apalagi diganti. Jika kita melakukan gerakan yang berlebihan secara terus-menerus, apalagi tanpa kebutuhan,
maka sholat bisa batal. Ulama menyebutkan, jika gerakan tersebut menyerupai orang yang tidak sedang sholat, seperti main-main, menggoyang-goyangkan badan terus-menerus, atau berpindah tempat tanpa alasan, maka sholat dianggap batal. Namun, jika gerakannya sedikit atau karena kebutuhan, seperti menggaruk yang gatal, membetulkan sajadah, atau menggendong anak kecil, maka itu diperbolehkan selama tidak mengganggu kekhusyuan dan tidak dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga yaitu terkena najis yang tidak dimaafkan. Sholat harus dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun najis. Jika seseorang terkena najis saat sedang sholat, dan najis itu tidak segera dibersihkan atau tidak termasuk najis yang dimaafkan, maka sholatnya batal. Contohnya, seperti darah dalam jumlah besar, kotoran, atau air kencing yang mengenai pakaian atau tubuh saat sholat. Artinya, jika kita menyadari ada najis saat sholat dan langsung membersihkannya, maka sholat bisa tetap sah. Tapi jika dibiarkan atau diketahui setelah selesai sholat, maka harus mengulang sholat tersebut. Sahabat Muslim, yang keempat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Ini termasuk pembatal sholat yang paling fatal. Rukun sholat adalah bagian inti dari ibadah ini. Jika salah satu saja ditinggalkan dengan sengaja, maka otomatis sholat menjadi batal. Rukun-rukun sholat antara lain yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan salam. Jika seseorang lupa membaca Al-Fatihah di satu rakaat misalnya, maka rakaat itu tidak sah dan harus diganti. Apalagi jika ditinggalkan dengan sengaja. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dengan baik setiap rukun sholat dan tidak meremehkannya. Yang kelima yaitu berhadas. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Oleh karena itu, ketika seseorang yang sedang mengerjakan sholat tiba-tiba berhadas, maka sholatnya menjadi batal. Entah karena buang angin, buang air kecil, haid, menyentuh aurat dengan syahwat, atau sebab lain yang menyebabkan berhadas, maka batal sholatnya. Jika berhadas, maka sholat harus langsung dihentikan. Lanjutkan sholat setelah bersuci atau berwudu dan ulangi dari awal. Selain 5 hal utama di atas yang bisa membatalkan sholat, ada pula beberapa hal yang tidak membatalkan, tetapi bisa merusak kualitas dan pahala sholat kita. Antara lain, melamun atau tidak khusyuk, menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa kebutuhan, sholat dengan pakaian yang transparan atau terlalu ketat hingga tidak menutup aurat, atau membaca bacaan sholat secara tergesa-gesa tanpa tumakninah. Hal-hal ini mungkin tidak membatalkan secara hukum, tapi bisa membuat nilai sholat jadi rendah atau bahkan tidak mendapat pahala sama sekali. Na'udzubillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah momen sakral di mana kita berdiri langsung di hadapan Pencipta langit dan bumi. Tapi kadang, karena ketidaktahuan atau kelalaian, kita malah merusaknya dengan hal-hal yang seharusnya bisa dihindari. Jangan sampai kita sholat setiap hari, tapi tidak ada satupun yang sah karena kita tidak menjaga rukunnya.
Jangan sampai kita berdiri di hadapan Allah, tapi malah tidak dihitung sebagai ibadah karena ada najis, banyak bergerak, atau berbicara sia-sia. Mari kita belajar, memahami, dan memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sejatinya, sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi menjadi bukti cinta dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Insya Allah, setiap ilmu yang kita sebarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.